kita bisa melaksanakan kewajiban penting untuk mengawali malam ini, yaitu kita tunaikan sholat maghrib dengan berjamaah, yang tentu mudah-mudahan kita tidak pernah bosan berdoa, mudah-mudahan amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehat dan sempat, yang karenanya kita bisa menghadiri kegiatan ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan nikmatnya yang lebih besar kepada kita karena kita mensyukuri nikmat-nikmat itu. Para bapak dan ibu sekalian, ayat yang kita baca ini, ayat yang kita bahas pada kesempatan ini adalah bagian dari ayat-ayat tentang puasa. Ya, ayat-ayat tentang puasa. Makanya kemarin Ustadz Wito mengirim ke saya itu diminta untuk memilih satu di antara tiga, yaitu surat Al-Baqarah 184 atau surat Al-Baqarah 186 atau surat Al-Baqarah 187, karena ini adalah ayat-ayat yang menyangkut masalah puasa secara keseluruhannya. Dan sebagaimana kita ketahui, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengeluarkan taklimat bahwa kita akan berpuasa pada tanggal 11 Maret 2024 yang akan datang, dan itu artinya sisa 43 hari lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu mari kita songsong puasa Ramadan ini dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, dan dengan jiwa yang suci, supaya kita bisa mengakses energi Ramadan itu dengan baik. Nah, sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ayat-ayat tentang puasa Ramadan itu tidak banyak dalam Al-Quran. Ya, tidak banyak di dalam Al-Quran. Mungkin kita juga sudah tahu. Jadi puasa Ramadan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun kedua Hijriah. Jadi pada tahun kedua Hijriah itu sekalian, itu ada 4 syariat yang berturut-turut diturunkan oleh Allah pada tahun itu, ya kan? Yang pertama adalah syariat tentang zakat, yang kedua adalah syariat tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah atau ke Makkah Al-Mukarramah, yang ketiga adalah syariat puasa, dan yang keempat adalah syariat perang. Di mana keempat syariat ini berturut-turut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun itu di 2 bulan, yaitu di bulan Sya'ban sama di bulan Ramadan. Jadi di bulan Sya'ban di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah itu turun 3 syariat saat itu. Perpindahan kiblat, syariat zakat, dan syariat puasa, dan pelaksanaannya pada bulan Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan itu turun syariat perang. Karena itu perang pertama yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau di Madinah itu adalah perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, Bapak sekalian, syariat puasa itu di dalam Al-Quran sekali lagi tidak banyak, tidak seperti syariat-syariat yang lain dari ibadah-ibadah besar yang kita kenal selama ini. Syariat tentang sholat, banyak sekali ayat-ayat yang mengkisahkan tentang sholat di berbagai macam ayat dan di berbagai macam surat. Sama zakat juga begitu, banyak sekali ayat-ayat tentang zakat di dalam Al-Quran yang itu bertebaran di berbagai macam ayat, di berbagai macam surat, ya. Bahkan untuk haji itu ada surat di dalam Al-Quran itu yang bernama surat Al-Hajj, ya. Surat apa? Surat Al-Hajj, ya, surat tentang haji. Inilah satu-satunya rukun Islam yang menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj. Nah, puasa Ramadan
Sekali lagi, puasa Ramadan itu Allah subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan 7 ayat, ya kan, di satu surat secara berurutan, ya, yaitu surat Al-Baqarah 183, surat Al-Baqarah 184, surat Al-Baqarah 185, surat Al-Baqarah 186, dan surat Al-Baqarah 187. Maaf, 5 ayat. Ya. Nah, dari 5 ayat ini, ya kan, 183 tentang puasa, 184 tentang puasa, 185 tentang puasa, 187 tentang puasa, 186 tidak tentang puasa. Nah, inilah yang kita kaji pada kesempatan ini. Ya, jadi 186 itu, surat Al-Baqarah 186 itu adalah surat yang menjelaskan tentang pertama eksistensi Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentang doa, ya kan, dan kemudian yang ketiga tentang syarat bagaimana doa itu bisa diterima di ayat itu. Nah, karena itu coba kita lihat ayat ini. Di surat Al-Baqarah 186 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ya, aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka merespon perintahku atau memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ayat-ayat tentang, ya, Rasulullah Muhammad SAW ketika ditanya oleh umatnya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menyuruh Nabi Muhammad yang menjawab, ya kan, untuk menyuruh Nabi Muhammad yang menjawab. Yas'alunaka 'anil anfal, misalnya, Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Qul al-anfalu lillahi war rasul, katakan Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah yang menjawabnya. Tentu jawaban ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus ayat ini Allah sendiri yang menjawab. Ya. Khusus ayat ini itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjawab. Ya, itu luar biasanya ini. Ya, untuk menunjukkan apa? Sekali lagi untuk menunjukkan eksistensi Allah Subhanahu wa taala di depan hamba-hambanya. Kita lihat di sini. Wa idza sa'alaka ibadi anni, Muhammad, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka Allah tidak mengatakan kul, katakan Muhammad bahwa aku itu dekat, enggak, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menghandle jawaban itu dengan firman-Nya, fa inni qarib, maka aku itu dekat. Fa itu adalah huruf ataf kalau dalam ilmu nahwu, yang menunjukkan kelangsungan dan keberlanjutan dari kalimat sebelumnya. Tidak ada jeda, gitu ya, tidak ada jeda. Jadi bukan begini misalnya, wa idza sa'alaka ibadi anni tsumma inni qarib, kemudian aku itu dekat. Kata kemudian itu ada jarak, ya kan, ada jarak. Ini langsung fa inni qarib, maka aku itu dekat, ya kan. Jadi ini adalah sebuah istilahnya, kalau fa ini menunjukkan lil fauriyah gitu. Jadi fa al-ataf, jadi fa yang merupakan huruf ataf, fungsinya apa? Lil fauriyah, untuk menunjukkan kelangsungan, ya, jawaban secara langsung. Tidak boleh hamba-hamba Allah ini berlama-lama menunggu jawaban itu, ya kan, harus segera ada jawaban itu. Kenapa? Karena itu menyangkut eksistensi Allah Subhanahu wa taala dan menyangkut pula hubungan hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi, menyangkut eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyangkut pola hubungan antara seorang hamba dengan Allah yang tadi pagi sempat saya sampaikan waktu kultum subuh, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Bapak sekalian, doa itu adalah salah satu bentuk pola hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara efektif untuk melakukan komunikasi vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu doa. Nah, fa inni qarib, maka aku itu dekat. Ya, aku itu dekat. Gitu sekalian. Dan kedekatan di sini itu semua bentuk kedekatan. Semua bentuk kedekatan, terutama adalah kedekatan untuk cepat di dalam merespon sebuah permohonan. Ya, dan itu kalau kita lihat tafsir, misalnya tafsir yang dikarang oleh Abu Hayyan misalnya, ya kan, itu di sana memang makna yang menonjol di sini adalah kedekatan untuk segera merespon permohonan hambanya, ya kan, kedekatan sekali lagi untuk segera merespon permohonan hambanya. Makanya setelah ayat itu berbunyi atau setelah penggalan ayat itu, yang seterusnya adalah ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku akan menjawab, ya, aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, laki-laki coba kita lihat di sini, menariknya Bapak sekalian, bahasa Arab itu ya. Ujibu itu fi'il apa? Apa, Syekh? Itu fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Dan fi'il mudhari itu kalau kita lihat dalam ilmu nahwu itu menunjukkan 3 makna. Makna sekarang, makna yang akan datang, dan makna yang terus menerus. Ya kan? Makna sekarang, makna yang akan datang, dan makna yang terus menerus. Itu ujibu. Kalau ajabtu itu saya telah. Ya kan, saya telah, karena saya telah, nggak ada jaminan di masa yang akan datang akan dikabulkan, kan begitu. Tapi ini ujibu, berarti Bapak sekalian, ya. Jadi kalau kita itu punya apa, m-banking itu ya, ya m-banking itu kan kita ngirim apa gitu, kayak saya ngirim untuk kuliah anak saya misalnya, itu kan ada 2 pilihan kan, kecepatan kiriman itu. Ya, ada BI Fast dan ada real time. Nah, real time ini yang lebih cepat. Sekalian, kalau itu jauh lebih cepat ini daripada kecepatan respon yang lain. Jadi, makna ujibu itu adalah on time. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab doa hambanya itu on time. Nah, itulah yang harus kita yakini. Masalahnya kenapa doa itu selalu datang terlambat pengkabulannya? Karena kita ragu doa kita akan dikabulkan, dan Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Lah kalau hambanya ragu ya, ya itulah yang akan dia dapatkan. Itu nanti itu ada penjelasannya setelah itu. Nah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Cuma inilah 2 ini syaratnya yang harus dipenuhi. Pertama-tama falyastajibuli. Ya, istilahnya sebagaimana aku ini cepat di dalam merespon doamu wahai hambaku, maka hendaklah kamu juga cepat merespon perintahku. Kira-kira begitu. Ya. Jadi falyastajibu li. Ya, maka hendaklah mereka merespon syariatku. Apakah syariat itu berupa perintah yang harus dilaksanakan, ataukah syariat itu berupa larangan yang harus ditinggalkan? Ya kan seperti itu. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Bapak sekalian, ini mungkin saya melihat ayat ini syarat dengan hal-hal yang menyangkut masalah ilmu nahwu yang memiliki makna luar biasa itu. Yaitu di sini misalnya ada lam takkid. Ya kan, jadi fal yastajibu li, fal, ya, wal yu'minu bi, wal. Lam itu
itulah penegasan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk merespon perintahnya, kamu harus respon perintah itu dengan baik dan benar, begitu kira-kira, ya kan? Bukan dengan main-main dan cepat, tidak memperlambat. Karena kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak sekalian, mungkin ini juga perlu jadi catatan buat kita semuanya, kita ini sering berlama-lama, berlambat-lambat di dalam merespon syariat Allah. Kita sudah mampu waktunya menunaikan zakat, tapi kita ulur-ulur sampai akhirnya tidak kita keluarkan, ya kan? Ada azan misalnya, ya, kita berlama-lama sampai kemudian menterlantarkan sholat, ya, dan seterusnya itu. Nah, ini saya kira yang penting jadi perhatian kita semuanya. La'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Lihat bagaimana rumus kebenaran di sini. Jadi rumus kebenaran di sini itu ada dua. Yang pertama adalah al-istijabah, dan yang kedua adalah al-iman. Ya, yang pertama adalah responsif terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua yakin, gitu ya. Yang kedua yakin. Kenapa Ibu sekalian? Karena begitu orang tidak punya keyakinan tentang apa yang dia mohonkan, ya bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keraguan-raguan, ya kan? Bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keraguan-raguan? Ya wajar saja kemudian kalau ya sering doa itu tidak terkabul, apalagi pada saat yang sama kita bergelimang berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Karena rata-rata orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu biasanya kan dilakukan di saat-saat terjepit, saat-saat kritis. Dan saat-saat kritis itu biasanya, ya, itu orang sudah mentok di dalam sebuah kesulitan yang dia tidak bisa memecahkan kesulitan itu, baru dia berdoa, ya kan? Artinya ketika dalam kondisi leluasa, dia seolah-olah merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira secara ringkas tafsirnya ayat ini seperti itu. Kita lihat sebab nuzulnya sekarang. Saya menyebut di sini asbabun nuzul, yang artinya adalah sebab-sebab diturunkannya ayat. Berarti sebab diturunkannya ayat di sini lebih dari satu. Ya, asbab itu jamaknya sabab. Ya, kalau sabab itu satu. Kalau asbab itu berarti sebab, berarti sebab diturunkannya ayat ini ya lebih dari satu. Kita lihat di sini. Wa sababun nuzuli hadhil ayah, dan sebab diturunkannya ayat ini qila dikatakan anna a'labiyan jaa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang Arab Badui, ya kan, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian, kalau kita lihat kisah-kisah di dalam hadis tentang Arab Badui, ya itu yang ada kan, pertama polos, ya, blokosuto, nggak ada basa-basi, dan kadang-kadang tidak memperhitungkan sopan santun. Itu Arabi, makanya disebut dengan Arab Badui. Mereka ini tinggalnya di gurun. Ya, mereka ini tinggalnya di gurun gitu ya. Suasananya panas seperti itu kalau musim kemarau, dan dingin seperti itu ketika musim hujan, ya kan? Itu Arab Badui. Nah, kalau kita lihat di kota-kota yang ada di Saudi Arabia, itu yang dekat dengan gurun itu misalnya Madinah. Makanya Madinah itu kalau dingin lebih dingin dari Mekah, ya kan? Kalau panas lebih panas dari Mekah. Itu Madinah gitu ya. Dan ada lagi Tabuk misalnya. Jadi itu medannya tidak mudah gitu ya, gurun itu. Nah, faqala, nah kita lihat ini pertanyaannya itu. Maka dia berkata, sini bertanya sebetulnya di sini. Aqaribun rabbuna fanad'u sirron. Wahai Nabi, apakah Tuhan kita ini dekat? Ya, fanad'u sirron. Dan karena itu kami memanggilnya dengan lirih, ya, kami berdoa kepadanya dengan pelan gitu.
am ba'idun, atau Tuhan kita itu jauh, fanad'uhu jahron, sehingga kami memanggilnya dengan berteriak, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini berarti orang Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang eksistensi Allah dengan frame eksistensi makhluk, ya kan? Dengan frame dan cara berpikir eksistensi makhluk. Jadi kalau makhluk itu misalnya kalau kita ingin memanggil orang dan orang itu jauh, maka kita perlu teriak, ya kan? Kalau orang itu dekat, kita tidak perlu berteriak. Nah, analogi inilah yang dilakukan oleh orang Arab Badui itu. Jadi wahai Nabi, apakah Allah itu dekat dan karena itu kami berdoa kepadanya dengan lirih, ataukah Allah itu jauh dan karena itu kami berdoanya dengan berteriak? Gitu. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Tapi Bapak sekalian, ini yang saya kira penting untuk kita ketahui bersama. Ketika misalnya ada asbabun nuzul yang mestinya dengan jawaban singkat itu sudah cukup, tapi selalu jawabannya itu terkait dengan sistem, ya, sehingga misalnya jawabannya ayatnya berbunyi Allah itu dekat gitu misalnya kan, ya kan? Enggak, tapi justru ayat itu merupakan ayat tentang manhajud doa, sistem berdoa. Jadi kira-kira jawabannya itu dengan ini Hamzah mana? Udah. Jadi kira-kira jawabannya itu dengan kata dekat saja itu sudah cukup, atau jauh misalnya sudah cukup. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan satu sistem tentang berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, waruwiya an Qatadah wa ghairuhu, dan diriwayatkan dari Qatadah dan selainnya. Qatadah itu seorang tabi'in. Anna sahabata qaulu, ya. Jadi para sahabat itu bertanya, kaifa nad'u rabbana ya nabiyallah. Jadi wahai Nabi, bagaimana kita ini berdoa kepada Allah? Ambil munajat, ya, apakah dengan berbisik, au bil munadat, atau dengan memanggil, ya. Jadi abil munajat au bil munadah, ya, apakah dengan berbisik ataukah dengan keras gitu. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Nah, kira-kira begitu ya. Yang ketiga, waqala ato wa ghairuhu, ya, annahum sa'alu fi ayyi sa'atin nad'ullaha fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Ini Atta bin Abi Rabah, ya, seorang tabi'in juga, dan selainnya, annahum, sesungguhnya mereka, sa'alu, ya, para sahabat bertanya, fi ayyi sa'atin nad'ullah, kapan kita ini berdoa kepada Allah, fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Kalau kita lihat tiga asbabun nuzul ini Bapak Ibu sekalian, itu sangat simpel, ya kan? Pertanyaannya juga bukan pertanyaan-pertanyaan yang rumit dan filosofis, tapi pertanyaannya adalah pertanyaan teknis. Apa maknanya ini? Maknanya kira-kira ketika kita melaksanakan ibadah itu juga kadang-kadang butuh seperti ini, ya kan? Butuh seperti apa lagi kaitannya dengan masalah doa. Orang itu ketika berdoa, ya kan, maka yang dia inginkan kan bagaimana doa itu dikabulkan. Karena itu sekian perangkat yang terkait dengan dikabulkannya doa itu akan ditanyakan dengan detail, termasuk yang terkait dengan Allah itu dekat atau jauh. Nah, cuma di sini ada satu hadis, ya kan, yang hadis itu apa namanya, sahih gitu ya, yang sedikit berbicara soal filosofis terkait dengan ayat itu. Ini artinya ya. Nah, ini dari Abu Musa al-Asy'ari qala, dari Abu Musa al-Asy'ari, ya, qala, dia berkata, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Faja'alna
la nas'atu syarafan wala nahbitu wadiyan illa rafa'na aswatana bitakbir. Maka kami tidak menaiki bukit atau tidak menuruni lembah kecuali kami keraskan suara-suara kami dengan takbir, gitu. Jadi di dalam sebuah peperangan begitu ya, maka karena mungkin tidak seperti sekarang yang perang itu tidak perlu berhadapan-hadapan dan tidak perlu orang itu pergi dengan cara yang jauh, tapi dulu itu perang itu harus dengan jauh, harus menaiki bukit, menuruni lembah dan seterusnya itu. Makanya di sini katakan begitu, faja'alna la nas'atu syarafan wala nahbitu wadiyan. Jadi kami tidak menaiki bukit dan tidak menuruni lembah kecuali rafa'na aswatana bitakbir. Kami mengeraskan suara kami dengan takbir, gitu. Ya, dikeraskan suaranya. Qala fadana minna. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, maka Rasulullah mendekati kami. Ya. Jadi kata-kata dana itu, Bapak sekalian, kalau dalam bahasa Arab itu mendekati dengan sedekat-dekatnya. Itu dana. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu kan ada itu di surat apa itu An-Najm. Summa dana fatadalla. Ya. Ini Pak Haji Abdurrahman pernah menjelaskan surat An-Najm ini waktu beliau memberikan ceramah ya, itu ada summadana fatadalla, jadi mendekat dengan sedekat-dekatnya. Kira-kira para sahabat itu dibisii ya, faqala, maka beliau bersabda, arbi'u ala anfusikum, ojo banget ngomongmu iku, kira-kira begitu ya, jangan keras-keras kamu ngomong itu. Kenapa? Fa innakum la tad'una as-samman wala ghaiban. Sesungguhnya kamu itu tidak sedang memanggil orang yang tuli ya, dan orang yang tidak ada, sedang kamu tidak memanggil yang tuli dan yang tidak ada. Jadi yang kamu panggil itu bukan zat yang tuli dan bukan zat yang tidak ada. Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha wujud, eksis adanya, itu kira-kira gitu ya. Ya, jadi ojo banget ya, nek teriak ojo banget soalnya kon ngono gak ndonga nang nggone Tuhan sing tuli lan Tuhan sing gak ono, kira-kira begitu. Innama tad'una sami'an basira. Sesungguhnya kalian ini sedang berdoa kepada Rabb yang maha mendengar lagi maha melihat. Innalladzi tad'una aqrabu ilayya ahadikum min unuqi rakhilatihi. Ya kan, sesungguhnya yang kamu panggil itu, yang kamu berdoa kepadanya itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian ya, daripada unuqi rakhilatihi, leher tunggangannya ya. Jadi lebih dekat dari itu ya. Bahkan di surat apa itu Qaf kan, aqrabu ilaihi min hablil warid gitu. Nah, sekalian, karena itu kalau kita lihat di 3 asbabul atau 4 asbabun nuzul ini, itu menyangkut masalah adab berdoa ya, menyangkut masalah adab berdoa. Nah, karena itu kalau kita kaitkan dengan yang pertama tadi, syarat diterimanya doa itu adalah falyastajibu li wal yu'minu bi. Saya lebih suka di sini menjelaskan kira-kira donga gak dikabulno Gusti Allah iku apa sebabe. Ya, doa tidak dikabulkan oleh Allah itu kira-kira apa sebabnya? Ada banyak barangkali, tapi mungkin karena waktu saya hanya menjelaskan 3 di sini gitu ya. Ya, ini tadi artinya yang tadi ya. Jadi mengapa doa itu tidak dikabulkan? Pertama, karena hati yang lalai. Ya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah ya kan, dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan doa itu. Ya, dalam kondisi kalian akan dikabulkan doa itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, berarti orang ini harus menghadirkan substansi doanya itu dalam hatinya, dalam pikirannya, dan dalam ucapannya, ya kan?
Sering kemudian kita jumpai barangkali orang yang berdoa itu yang tidak nyambung antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Misalnya ono wong donga mbek guyu dengan ketawa-tawa, sementara syarat berdoa itu kan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, dengan penuh ketundukan dan dengan penuh ketakutan. Bayangkan misalnya ketika ada anak kita misalnya, atau ada seorang anak meminta sesuatu kepada orang tuanya, itu kan berusaha mengambil apa? Perasaan orang tuanya, supaya orang tuanya itu bersimpati kepadanya, dan karena itu orang tuanya memberikan uang kepadanya, ya kan? Nah itu sekalian, bayangkan kemudian kalau ketika dia minta uang kepada bapaknya tuh sambil ketawa-tawa itu, dikasih apa disapluk kira-kira? Nah ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kan tingkat adab dan kesopanannya harus jauh lebih tinggi dibanding seorang makhluk meminta kepada makhluk yang lain. Makanya di sini dikatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabat, berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya ulang sekali lagi, orang itu yakin bahwa doanya tak akan dikabulkan, minimal sekali lagi itu menghadirkan substansi doanya itu dalam hatinya, dalam pikirannya, dan dalam ucapannya, sehingga nyambung yang dia mintakan itu antara apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya, dan apa yang terucap lewat kata-kata yang keluar dari lisannya. Nah Bapak sekalian, kira-kira mungkin ini bisa kita jadikan sebagai sebuah cara kita menilai diri kita ini di dalam berdoa itu, ya. Dan ini memang tidak gampang. Kenapa? Karena buktinya di sini Nabi berfirman setelah itu, Nabi bersabda setelah itu, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ya, sesungguhnya Allah ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mengabulkan doa dari hati yang alpa dan lalai, ya, dari hati yang alpa dan lalai. Jadi kira-kira kalau seandainya kita mau introspeksi begitu, lapo yo donga iki kok gak dikabulno karo Gusti Allah itu, ya, maka barangkali ini salah satu sebabnya kita kurang concern dengan doa kita itu. Ya, kita kurang concern dengan doa kita. Ya. Nah ini buktinya, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mengabulkan doa dari hati yang alpa dan lalai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa doa itu dikabulkan? Karena perbuatan zalim. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam konteks hadis ini, itu zalim kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada hadis yang berbunyi, ini hadisnya ini panjang ya, ini hadis ini masuk di dalam nasihat-nasihat Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Mu'ad bin Jabal tatkala beliau mengutus Mu'ad untuk dakwah ke Yaman. Ya, mungkin kita bisa cek nanti di internet ya, atau di web gitu ya. Itu panjang dan ini di tengah-tengahnya itu. Di antara nasihat Rasulullah kepada Mu'ad adalah wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kamu wahai Mu'ad akan doanya orang yang kau zalimi, karena antara doanya dan Allah itu tidak ada penghalang. Nah, kalau ini kita balik, kita istilahnya pakai mafhum mukhalafah, artinya wong sing nglakoni zalim iku gak dikabulno doane karo Gusti Allah. Siapa yang dikabulkan? Yang dikabulkan itu orang yang dizalimi. Ya. Nah, terutama di sini adalah zalim kepada makhluk. Ya. Apalagi kemudian zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kezaliman terbesar kepada Allah adalah perbuatan syirik.
inilah Bapak sekalian, hati-hati. Ini koreksi buat kita semuanya, zalim kepada makhluk itu, ya, mulai kezaliman verbal atau kezaliman perasaan atau kezaliman gunem, ya, atau kezaliman kasak kusuk atau kezaliman tajasus atau memata-matai atau kezaliman mengolok-olok atau dan seterusnya yang membuat orang itu sakit hati karena apa yang kita katakan. Itu perbuatan zalim. Wallahu alam. Ya kan? Ketika orang itu sakit hati dengan perkataan kita, maka kita menzalimi mereka. Na'udzubillah. Ya kan? Apalagi kemudian misalnya yang berharta menzalimi yang miskin, yang berkuasa menzalimi yang tidak punya kuasa, atau mungkin zalim dengan setara, sama satu dengan yang lainnya. Ghibah itu misalnya, itu perbuatan zalim, ya kan? Mengolok-olok misalnya, itu perbuatan zalim, gitu. Dan orang yang dizalimi itu biasanya selalu dalam posisi lemah, dia nggak berani membalas. Kenapa? Karena dia posisinya mustada'afin, ya kan? Posisinya mustada'afin, sehingga yang ada itu adalah kejengkelan yang tidak terlampiaskan di dalam hatinya. Nah, hati-hati kalau orang itu berdoa, ya kan? Kalau kita melakukan kezaliman kepada orang itu kepengen membalas tapi tidak bisa karena secara status sosial di bawah kita misalnya, atau secara intelektual di bawah kita misalnya, ya kan? Dan kemudian orang itu hanya bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kezaliman kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati-hati Bapak sekalian, saat itulah doa kita nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah hanya mengabulkan orang-orang yang kita zalimi tersebut, ya. Dan tentu kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang berbuat zalim, gitu. Jadi misalnya kalau kita sedang mengolok-olok orang, terus orang itu tidak berani membalas ke kita, jangan bangga. Orang itu akan mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku diolok-olok orang ini, ya Allah, ya kan? Kenapa? Karena diperkenankan membalas itu, kaitannya dengan mendoakan jelek itu diperkenankan, ya. Maka berikan pelajaran kepada dia, ya Allah, atau diperkenankan, ya. Karena sedikit sekali seperti Nabi Muhammad SAW yang dilempari batu tidak membalas, ini nggak membalas. Bahkan ketika hijrah ke Taif misalnya, dengan dada yang lapang membiarkan para malaikat Jibril, biarkan malaikat Jibril. Barangkali ada satu di antara keturunan mereka yang nanti akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan mereka melempari batu aku sekarang ini, barangkali beberapa tahun kemudian ada di antara mereka yang bertaubat dan kemudian beribadah kepada Allah. Saya begitu kan? Tapi kan membalas dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan diperbolehkan. Dan kalau kita lihat di dalam hadis, para ulama itu sepakat enggak hanya orang muslim, meskipun dia non muslim dan kita menzalimi dia, na'udzubillah, ya, dan kemudian dia berdoa, ya, dengan cara mereka doanya, Allah akan mengabulkan doa itu. Nah, ini yang kita katakan perbuatan zalim itu balasannya itu lintas agama, ya kan? Jadi nggak bisa kemudian karena dia non muslim kita zalimi dia, santai, dia pun ketika berdoa nggak akan dikabulkan. Enggak. Kita baca kalau penjelasan hadis ini, ya kan, di Sahih Muslim misalnya, ya, yang diriwayatkan oleh yang dikarang oleh Imam An-Nawawi itu. Nah itu sekalian. Jadi kalau kita doa kita kepingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi perbuatan zalim ini kepada makhluknya itu, ya. Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, ya. Yang kedua, yang ketiga, makanan dan pakaian yang haram. Ini pun bisa menyebabkan orang itu doanya tidak
kabulkan. Ini hadis panjang ya. Saya mengambil penggalan terakhir hadis itu, di mana Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang kondisi orang yang tidak dikabulkan doanya itu. Summa dzakarar rajula. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki, ya, yutilus safar, melakukan bepergian yang jauh, ya, jadi melakukan safar yang jauh, ya, ash'atha, dalam kondisi rambutnya awut-awutan, kumal, kusut, ya, akhbar, badannya berdebu, gitu. Jadi ya ini mungkin gambaran orang yang safar di gurun pasir, kira-kira seperti itu ya. Jadi orang-orang yang melakukan bepergian di gurun pasir, mungkin seperti itu kondisinya. Jadi rambutnya kumal, awut-awutan, badannya berdebu, ya muddu yadaihi ilas sama, dia menengadahkan tangannya ke langit, berdoa maksudnya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haram. Sementara ketika dia berdoa seperti itu, makanan yang dia makan itu haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai itu haram, ya. Wa ghudhiya bil haram, dan diberikan makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu dzalika, maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya, ya, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan persoalan makanan haram ini gitu ya, itu kan sebetulnya nggak terlalu sulit mendeteksi itu ya. Yang pertama dari sisi jenisnya, yang kedua dari sisi sumbernya, dan dia mengetahui itu, dia mengetahui itu, ya. Dari sisi jenisnya ya itu aja, babi, ya, darah yang memancar, hewan yang disembelih bukan karena Allah, dan seterusnya, ya kan, jenis-jenis makanan yang haram. Atau sumbernya, ya, sumber yang haram, sumber yang tidak jelas gitu, dan dia tahu itu sumber yang tidak jelas, apalagi itu sumber yang haram, ya kan. Wa masyrabuhu haram, dan begitu juga minumannya juga minuman yang haram gitu ya. Jadi Bapak sekalian, makanan dan pakaian yang haram ini sangat-sangat potensial ketika itu dikenakan seseorang, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bunyinya fa anna yustajabu lidzalika. Bagaimana mungkin orang ini doanya ini akan dikabulkan? Gitu. Nah, nun sewu, mohon maaf, insya Allah tidak ada kita ini yang makan babi gitu ya. Tidak ada. Tidak ada kita ini yang minum minuman keras, tidak ada. Tidak ada. Ya kan? Jadi kalau di kalangan kita ini ya, di kalangan orang-orang kita ini, kadang-kadang orang itu menolak dengan keras ketika makanan itu dari babi misalnya. Ya makanya kalau kita lihat hotel-hotel di luar negeri itu misalnya, itu kan mesti diperjelas ini ada babinya atau tidak, dan betapa orang itu akan memuntahkan makanannya ketika yang dimakan itu dari babi misalnya, cepat dia muntahkan gitu. Itu sangat responsif. Tapi untuk urusan sumber, ya kan, itu sering ditawar-tawar, mosok ini gak oleh, ya kan, masak begini aja nggak boleh, ya kan, mosok didik-didik haram, ya kan, itu biasanya. Padahal Bapak sekalian, tingkat kehati-hatian kita dalam hal makanan antara jenisnya dengan sumbernya itu sama. Karena apa? Karena sama-sama masuk ke dalam perut kita, ya kan. Jadi kalau untuk jenis, wah, kita sangat hati-hati itu, ya. Bahkan ketika diberitahu, babi, wah, langsung dimuntahkan. Begitu sumbernya ditawar-tawar, itu tadi mosok ini gak oleh, ya, dan seterusnya yang sering kita dengarkan, ya. Nah, sekalian ada hadis yang lain
terkait dengan masalah ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dhaif diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, tapi dia punya penguat di hadis ini gitu ya. Nah sekalian, ini yang tadi pagi saya sampaikan waktu kultum itu ya, hadis dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah SAW, Ibnu Abbas berkata, tuliyat hadhil ayah indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang dari dalam bumi ini dengan halal dan thayyib. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqas, maka saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabad da'wah. Wahai Rasulullah, mohon engkau berdoa kepada Allah agar aku termasuk orang yang dikabulkan doaku. Ya kira-kira, ya Allah jadikanlah Sa'ad bin Abi Waqqas ini doanya dikabulkan. Nah, kira-kira begitu yang diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengatakan dengan berdoa gitu, ya Allah jadikanlah Sa'ad bin Abi Waqqas ini doanya dikabulkan. Enggak, tapi Rasulullah bersabda begini, ya Sa'ad atib mat'amaka, wahai Sa'ad perbaiki makananmu. Ya, wahai Sa'ad perbaiki makananmu, takun mustajab dakwah, niscaya doamu akan dikabulkan. Ya kan? Ya, jadi perbaiki makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Nah seterusnya ini Bapak Ibu sekalian yang sangat menakutkan ini menurut saya itu. Sangat menakutkan dan mengkhawatirkan ini buat kita semuanya. Apa itu? Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman tangannya, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya demi Allah, innar rajula la yakdhiful luqmatal harama fi jawfihi, sesungguhnya seorang laki-laki itu memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman, yang menyebabkan doanya tidak diterima selama 40 hari. Menakutkan tidak itu? Sangat menakutkan Ibu sekalian. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu minas sukhti war riba fannaru aulabi. Siapapun seorang hamba yang dagingnya, maksudnya daging badannya ini tumbuh dari barang yang haram dan riba, maka neraka itu lebih layak baginya. Ibu sekalian, sekali lagi di penggalan terakhir ini ya cukup menakutkan menurut saya ya, dan karena itu mari kita berusaha sekuat tenaga untuk secara detail mengamati makanan-makanan dan minum-minuman yang masuk ke dalam perut kita ini, karena kalau kita lihat di dua hadis ini, karena syarat diterimanya doa itu adalah makanan yang masuk ke dalam perut kita tersebut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.